Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dini Aulia Hisabiah dengan NIM 19 10 40 335. Kali ini saya akan kultum atau kuliah 7 menit tentang membahas tentang pengembangan fisik motorik anak usia dini. Yuk simak video selanjutnya. Pengembangan fisik motorik anak usia dini. Pepatah bilang, tiada sekolah sebaik rumah, tiada guru sebaik ibu dan ayah. Periodisasi perkembangan manusia terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah prenatal atau awal kehidupan. Periode prenatal adalah periode perkembangan manusia yang berlangsung sejak konsepsi hingga kelahiran. Kurang lebih periode prenatal itu berlangsung selama 9 bulan kalender atau 280 hari sebelum lahir. Faktor-faktor yang mempengaruhinya adalah yang pertama, usia ibu. Hamil di usia tua berisiko tinggi terhadap janinnya. Bisa juga kecacatan. Selain itu, hamil di usia muda juga sangat berisiko. Yang kedua adalah penyakit dan kondisi ibu. Contoh, ibu memiliki penyakit infeksi, kemudian bisa saja bayi dapat terkena rubella, campak, bayi meninggal, atau bisa jadi menjadi buta. Yang ketiga adalah gizi. Ibu yang memiliki gizi yang buruk dapat mempengaruhi kondisi bayi, bahkan bayi dapat lahir secara prematur dan memiliki berat badan yang rendah. Kemudian keadaan emosional. Ibu yang memiliki emosional yang tinggi dapat meningkatkan enzim adrenalin yang mana akan menghambat aliran darah ke dalam kandungan. Sehingga bayi kekurangan oksigen. Selanjutnya lingkungan. Asap, rokok, limbah pabrik dapat mengganggu perkembangan prenatal ini. Dan yang terakhir adalah obat-obatan. Pada saat hamil, ibu tidak disarankan untuk mengonsumsi obat-obatan. Walaupun obat tersebut bisa dikonsumsi ketika hamil karena dapat berakibat pada si bayinya. Tahap yang kedua adalah tahap natal atau tahap kelahiran. Periode perkembangan manusia yang berlangsung ketika janin mau lahir. Ditandai dengan kontraksi yang lama-kelamaan semakin sering sampai pada bayi dilahirkan. Faktor-faktor yang mempengaruhinya yang pertama adalah prematur. Bayi lahir sebelum 38 minggu setelah pembuahan. Yang kedua adalah olahraga. Tahap yang ketiga adalah pasca natal. Periode perkembangan manusia yang berlangsung setelah melahirkan sampai dengan umur 2 tahun. Pertumbuhan dan perkembangan. Pertumbuhan dan perkembangan mempunyai pengertian yang berbeda. Namun tidak dapat dipisahkan antara satu dengan yang lainnya. Pertumbuhan adalah perubahan fisiologis sebagai hasil dari proses pematangan fungsi-fungsi fisik yang berjalan normal pada anak yang sehat dalam perjalanan waktu tertentu. Perkembangan adalah proses perubahan dalam pertumbuhan pada suatu waktu sebagai fungsi kematangan dan interaksi dengan lingkungannya. Dengan kata lain, perkembangan merupakan perubahan fungsional yang dipengaruhi oleh tingkat kematangan fisik. Hukum-hukum pertumbuhan dan perkembangan. Yang pertama adalah hukum konvergensi. Hukum konvergensi ini menekankan kepada pengaruh gabungan antara pembawaan dan lingkungan. Yang kedua adalah hukum tempo. Perkembangan kelangsungan
perkembangan individu tidak sama antara individu satu dengan yang lainnya. Yang ketiga adalah hukum mempertahankan dan mengembangkan diri. Secara fitrahnya, manusia itu mempunyai dorongan atau hasrat untuk mempertahankan diri. Yang keempat adalah hukum masa peka. Dalam perkembangan anak terdapat suatu masa yang sangat tepat bagi suatu fungsi untuk berkembang dengan baik. Yang kelima adalah hukum kesatuan organisme, bahwa perkembangannya fungsi fisik maupun mental psikologis pada diri manusia itu tidak berkembang lepas satu sama lainnya, tetapi merupakan suatu kesatuan. Kemudian adalah hukum-hukum pertumbuhan dan perkembangan. Yang pertama adalah hukum rekapitulasi, merupakan pengulangan ringkasan dari kehidupan suatu bangsa yang berlangsung secara lambat selama berabad-abad. Masa berburu dan menyamun. Yang kedua adalah masa mengembala, masa bercocok tanam, dan yang terakhir adalah masa berdagang. Hukum irama, perkembangan berlaku terhadap perkembangan setiap orang, baik menyangkut perkembangan jasmani maupun rohani. Kemudian hal ini berlangsung silih berganti, terkadang teratur, terkadang juga tidak. Kemudian perkembangan fisik motorik dalam literatur Islam. Dalam surat Al-Mu'min ayat 12-14. Wa laqad khalaqnal insana min sultin min tin. Dan sungguh kami telah menciptakan manusia dari saripati berasal dari tanah. Summa khalaqnan nutfata 'alaqatan fa khalaqnal 'alaqata mudghatan fa khalaqnal mudghata 'idhaman fa kasawnal 'idhama lahman thumma ansha'nahu khalqan akhar fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Kemudian arimani itu kami jadikan sesuatu yang melekat, lalu sesuatu yang melekat itu kami jadikan segumpal daging, dan segumpal daging itu kami jadikan tulang belulang, lalu tulang belulang itu kami bungkus dengan daging. Kemudian kami menjadikannya makhluk yang berbentuk lain. Maha suci Allah, pencipta yang paling baik. Sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.